Pria ini mantan tentara dan hari itu dia terima kabar kalau adiknya kritis di rumah sakit luar negeri. Waktu sampai dia sempat lihat perawat keluar dari ruang gawat, tapi nggak lama adiknya mulai kejang-kejang. Setelah diselamatin, mereka cek kamera. Anehnya nggak ada data soal perawat yang masuk tadi. Si pria curiga ada yang mau bunuh adiknya. Dia tanya ke teman adiknya yang terakhir bareng. Dari situ si pria dapat info soal sindikat yang nyulik anak cewek dan paksa kerja di tempat gelap. Adiknya mau bongkar itu semua, makanya dia diincar. Teman adiknya sempat kasih flash disk isi bukti ke si pria, tapi nggak lama kemudian teman adiknya ini malah tewas. Si pria sadar dia juga udah diburu. Waktu kecil, Dogi ini dipungut dan disayang pria ini. Mereka hidup bareng di rumah sempit tapi bahagia. Mereka nonton balapan bareng, main ke sirkuit. Lalu muncul perempuan. Si pria nikah sama perempuan itu dan pindah ke rumah besar. Dogi mulai terasa tersisih. Saat perempuan itu hamil, Dogi sering diajak dengerin detak janin. Setelah bayi lahir, Dogi dijadiin kakak. Dia nemenin bayi itu tumbuh. Suatu pagi, si perempuan pingsan saat jalan. Dogi gonggong manggil bantuan. Sejak itu, rumah jadi sepi. Dia cuma bisa nunggu dan jaga adiknya. Di planet ini ada putri berwajah putih bersih karena cuci muka pakai air mutiara. Semua di planetnya itu hidup damai. Sampai suatu hari, langit tiba-tiba retak dan pesawat asing jatuh. Saat semua ngungsi, si putri malah ketinggalan di luar. Dia sempat kirim pesan pakai bola cahaya sebelum akhirnya dia pingsan. Bangun-bangun, dia kira dia mimpi. Ternyata kekacauan belum selesai. Si putri dan temannya malah ditugaskan hentikan transaksi gelap yang melibatkan makhluk mimpi buruk. Saat alat rusak, si Dogi raksasa ini malah muncul. Mereka akhirnya kabur naik pesawat sambil bawa kotak misterius. Pas kotak itu dibuka, isinya ternyata si B2 yang ajaib. Mereka langsung paham kenapa semua orang ngincar dia. Karena satu mutiara bisa keluar banyak berkat B2 itu. Satu intan juga bisa keluar segunung. Dan makhluk langka itu ternyata kunci kekuatan yang bisa ngegerakin seluruh semesta. Di rumah kosong, cowok ini nemu kostum badut. Begitu dipakai, bajunya tiba-tiba nempel dan gak bisa dilepas. Ternyata baju itu dari kulit makhluk bertanduk pemangsa anak kecil. Nah, anaknya pulang sambil nangis, dikejar temennya. Si cowok nyuruh ambil obeng, tapi pas istrinya pulang bawa petunjuk cara ngusir makhluk itu, suaminya udah hilang. Ternyata dia udah ke rumah anak yang nindas anaknya tadi dan ngebunuh si anak. Ayah dari anak itu juga dibunuh. Istrinya nyusul, coba ngelawan, tapi gagal. Pas mau dicekik, si makhluk itu berhenti karena tahu istrinya lagi hamil. Anaknya ngumpet tapi ketahuan. Untungnya si istri berhasil ngiket dan mukul si makhluk sampai tumbang. Tapi waktu dicek, tubuh suaminya udah terpotong-potong. Bajunya masih utuh, gak robek sama sekali. Sampai sekarang gak ada yang tahu siapa sebenarnya makhluk itu dan kenapa bajunya gak robek. Pas malam, cewek ini kebangun karena pengen buang air kecil. Abis dari kamar mandi, dia iseng buka layar pemantau CCTV. Kaget setengah mati, ada 3 laki-laki asing masuk ke rumahnya. Dia pun langsung lari ke atas buat nyelamatin anak perempuannya, bangunin anaknya pakai air, terus buru-buru kabur. Mereka sempat ketemu satu orang, jadi ngumpet di lift. Anaknya ingat ada ruang rahasia di lantai 2. Begitu pintu lift kebuka, mereka langsung lari ke ruangan itu dan nutup pintu. Begitu buka mata, cowok ini kaget karena sadar tubuhnya lagi ngambang di air. Di sebelahnya ada perempuan yang mandangin dia terus. Katanya dia istrinya. Padahal si cowok gak inget apa-apa. Tapi anehnya, dia juga gak merasa takut. Pas dia lihat tangannya, loh kok hilang satu? Katanya tenang aja, nanti bakal dipasangi lengan baru. Gak lama, lengan buatan dipasang dan bentuknya mirip banget sama tangan aslinya. Ternyata cowok ini udah dijadiin bahan eksperimen dan manusia yang bertubuh mesin. Begitu melek, cowok ini kaget tubuhnya ngambang di air. Di sebelahnya ada perempuan ngaku istrinya. Dia lupa segalanya, tapi dia nggak takut. Pas lihat tangannya hilang satu, katanya nanti diganti lengan baru. Setelah dipasang, dia dibawa pilih suara. Tapi belum sempat milih, tempat itu diserbu orang bersenjata. Mereka kabur lewat pintu darurat. Ternyata pintu pesawat. Dia lompat pakai kapsul, tapi parasut telat kebuka. Si cowok mental jauh dan si cewek pingsan. Belum sempat bangun, cowok ini malah disentrum sampai dia pingsan. Awalnya 2 orang ini pasangan bahagia, tapi gara-gara ribut soal barang mantan, si cewek nekat nusuk urat nadi cowoknya sampai meninggoy. Dia panik, bersihin darah, simpan mayat di kantong vakum, masukin ke lemari dingin. Sejak itu, dia jadi susah tidur. Suatu hari, dia nemu bantal aneh di toko tua. Pas dia pakai, dia malah bisa tidur nyenyak dan mimpi ketemu cowoknya lagi. Di mimpi itu, si cowok makin sayang, bikin dia makin candu tidur. Ternyata, bantal itu tempat makhluk jahat nyamar jadi cowoknya. Si cewek makin kurus, pucat, tapi
tetap tidur terus. Sampai akhirnya si cowok aslinya muncul di mimpi, minta makhluk itu pergi. Si cowok kirim pesan lewat ponsel si cewek. Polisi datang, nemuin si cewek udah hampir mati, tapi dia senyum dan masih peluk erat bantal aneh itu. Seorang perempuan udah bertahun-tahun susah tidur, obat udah dicoba, tetap nggak mempan. Sampai suatu hari dia nemu bantal aneh di toko tua. Begitu dilihat, rasanya bantal itu manggil dia buat dibawa pulang. Baru aja dipakai, dia langsung pingsan di sofa. Nyium wangi bantal yang bikin tenang. Dalam tidurnya, dia mimpi indah ketemu laki-laki asing yang lembut, perhatian dan bikin dia merasa dicintai. Tapi pas bangun, dia kaget karena ada benda dari mimpinya muncul di dunia nyata. Dari situ, dia mulai yakin bantal itu nggak biasa. Cowok ini hasil eksperimen dan dikejar orang bersenjata. Untungnya seorang pria bantu dia. Nah, buat hindarin kejaran, si cowok naik bis. Tapi belum lama duduk, ada orang datang bawa senjata api semprot. Bus langsung diserang. Cowok ini loncat keluar jendela, ambil air dan siram badannya. Tapi penolong tadi malah terbakar hidup-hidup. Pelaku ngejar lagi. Si cowok kabur ke pinggir danau, ambil baju orang dari jemuran. Tapi dia langsung dikeroyok. Satu berhasil dia tumbangkan. Habis itu dia kabur ke lokasi yang disebut si penolong sebelum tewas. Wanita ini baru pindah ke rumah baru bareng anaknya. Malam itu 3 orang masuk paksa, katanya mau ngerampok, tapi ternyata salah satunya anak dari pemilik lama. Dia yakin ada ruangan rahasia yang nyimpan duit ayahnya, dan si wanita pun akhirnya mantau mereka lewat CCTV. Pura-pura bilang udah lapor polisi, tapi ketahuan bohong. Salah satu maling malah nyedot gas beracun ke dalam ruang rahasia. Si wanita dan anaknya ini nyium bau gas, langsung tiarap. Si anak nemu lubang angin, tapi gas makin tebal. Si wanita nemu telepon buat minta tolong, tapi kabelnya diputus maling. Dia coba hubungin mantan suaminya, tapi belum sempat jelasin, teleponnya udah ikut putus. Setiap malam, pria ini selalu bersihin badannya pakai alkohol, biar nggak kecium sama makhluk-makhluk itu. Semua pintu jendela ditutup rapat pakai pelat baja. Dia sama doginya tidur di ruangan besi kecil kayak kandang. Ternyata 3 tahun lalu, virus nyebar di New York, bikin orang berubah jadi makhluk buas. Militer udah coba cegah sampai jembatan dihancurin, tapi tetap gagal. Sekarang kota itu kosong, cuma si pria dan doginya yang masih bertahan. Pria ini dulu dokter militer, sekarang dia sibuk nyari obat. Dia pernah tangkap satu makhluk zombie buat dijadiin percobaan, tapi semuanya gagal. Akhirnya karena frustasi, dia malah suntik lagi virus ke tubuh makhluk itu. Di rumah kosong, cowok ini nemu kostum badut. Begitu dipakai, bajunya nempel ke kulit dan gak bisa dilepas. Ternyata kostum itu dari kulit makhluk bertanduk pemangsa anak kecil. Dia coba lepasin kutukannya, tapi gagal. Tubuhnya makin aneh, perutnya bunyi tiap lihat anak kecil. Dia sempat coba bundir, tapi yang keluar dari kepalanya cuma cat warna-warni. Akhirnya dia sadar, cuma ada satu cara, potong kepalanya sendiri. Tapi pas mau nyoba, ada anak kecil masuk rumah. Kaget, alatnya malah nyambar ke anak itu. Dia jilat darahnya dan senyumnya makin lebar. Kayaknya anak itu bakal jadi santapannya. Awalnya 2 orang ini pasangan bahagia, tapi gara-gara ribut soal barang-barang mantan, si perempuan gak sengaja nusuk urat nadi cowoknya. Si cowok meninggal dan dia malah gak lapor polisi. Dia bersihin darah, masukin mayat cowoknya ke kantong vakum, lalu disembunyiin di lemari dengan suhu sedingin kulkas. Sejak itu tiap malam dia jadi susah tidur. Sampai suatu hari dia nemu bantal aneh di toko tua. Bantal itu dia beli. Pas bantal itu dia pakai, dia jadi nyenyak tidur dan selalu ketemu cowoknya lagi di mimpi. Di mimpinya si cowok lebih lembut, makin sayang, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Karena itu, dia makin susah lepas dari bantal itu. Dunia luar mulai dia jauhin, kerjaannya gak fokus, hidupnya cuma buat tidur dan ketemu kekasih yang udah mati. Pria ini mantan tentara yang trauma perang sampai sering minum arak dan nekat nembak diri sendiri. Suatu hari dia dapat kabar adiknya kritis karena mau bongkar sindikat gelap penculikan cewek untuk kerja paksa. Dia menyelidiki sampai ke pelabuhan. Di sana dia bertarung sengit lawan bos geng yang jadi dalang kasus adiknya, pengkhianat dan juga si raksasa ini. Setelah mengalahkan mereka, dia selamatkan para cewek yang diculik dan bawa pulang satu anak kecil. Meski adiknya belum sadar, pria ini akhirnya dapat alasan baru untuk hidup, nolongin orang yang terjebak dalam gelap. Ini ngeri banget, anak wanita ini terkurung di mobil super canggih. Dia udah ngusahain semua cara tapi semuanya gagal. Di dalam anaknya juga udah mulai pingsan. Wanita ini nyoba hancurin kaca pakai kunci pas, tapi mobil itu terlalu canggih. Jendelanya tahan peluru. Dia jadi nyesel banget. Semua ini gara-gara dia maksa nyetir malam-malam, ngebut tanpa mikir dan gak sengaja nabrak rusa. Pas dia turun buat ngecek, anaknya main HP dan gak sengaja ngaktifin mode perlindungan otomatis. Sekarang anaknya terkunci, gak bisa keluar. Sementara panas di luar makin edan. Dan dia cuma bisa nangis sambil minta maaf. Tapi semua udah kejadian.
Waktu kecil, Dogi ini dipungut pria ini. Hidup mereka sederhana, tapi bahagia. Mereka nonton balapan bareng dan main ke sirkuit. Lalu, si pria nikah, pindah ke rumah besar, dan Dogi ini mulai merasa tersisih. Saat istri si pria hamil, Dogi sering diajak dengerin detak janin. Setelah bayi itu lahir, Dogi dijadiin kakak dan nemenin bayi itu tumbuh. Suatu pagi, istri si pria pingsan. Dogi gonggong manggil bantuan. Sejak itu, rumah jadi sepi, dan istri si pria ternyata meninggal. Si pria murung, Dogi juga udah tua. Suatu malam hujan, Dogi tersesat dan ketabrak mobil. Di rumah sakit, dokter bilang waktunya udah gak lama. Si pria tahu, dia ajak Dogi naik mobil balap. Angin kencang, roda berderu, itu bikin Dogi bahagia. Dan di rumah, si pria sandarkan kepala Dogi ke pahanya. Itu terakhir kalinya. Bertahun-tahun kemudian, si pria menang lomba dunia. Seorang anak kecil minta tanda tangannya. Saat ditanya namanya, dia jawab Enzo, nama dari Dogi itu.